adik-adik. Kedengaran suara Halo. Halo. Kedengaran ya? Coba dibuka kameranya. Biar kakak-kakaknya bisa ngeliat adik-adik yang ada di rumah. Oke. Iya. Nah, adik-adik kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Nah, hari ini Mas Hasan ditemenin oleh Kak Jocelyn. Hai. Nah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah kita mau sungguh-sungguh ya pada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau ngetes dulu nih semangatnya adik-adik. Coba Kak, gimana Kak kalau kata semangatnya gimana Kak? Jocelyn? Best Kid Family, are you ready? Yes. Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, mengangkat jiwa. Berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Let's keep. Wow, keren. Best Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, Satu tujuan, mengangkat jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Betis. Wow, keren. Hari ini kita masih dalam nuansa awal tahun, kita masih di bulan Januari. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau minta Tuhan, saya mau punya hati yang baru. Karena tema hari ini adalah New Year and New Heart. Walaupun di tahun yang baru, tapi kita juga mau memiliki hati yang baru. Yang mau, katakan amin. Amin. Kalau boleh yang ada di rumah, Amin. dibuka kameranya biar kakaknya mau lihat adik-adik dengan sungguh-sungguh. Yang di sini juga kita mau menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, oke? Ya, yuk sama-sama. Tidak ada yang coret-coret di layar, tidak ada yang dibuka audionya, karena kita mau sama-sama nyanyi. Nanti kakak akan bernyanyi memimpin adik-adik yang ada di rumah, ya. Oke, yuk kita mau sama-sama katakan, Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yang belum tahu lagunya, kita mau sama-sama naikkan pujiannya. Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Penuhi hatiku, katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus
kiri kanannya. Kita mau berdoa. Ikuti kesaksian berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang Kami boleh datang kepada Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga kalau Tuhan sudah beri kesehatan untuk kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Oke. Sudah bangkit berdiri? Kakak di sini berdua bangkit berdiri nih. Kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, coba. Kakak mau nanya, matanya di mana? Ada matanya, bawah matanya? Hidungnya? Mulutnya? Hatinya di mana hatinya? Di sini dong, Kak. Hatinya di sini ya. Semuanya penuh suka cita. Coba kasih lihat giginya ke teman-temannya. Ih, di kakak nggak kelihatan ini, kakak pakai masker ini. Ih, coba ke samping-samping adiknya. Ih, ada yang udah gosok gigi belum ya? Udah gosok gigi semuanya ya pastinya ya. Karena pastinya udah mandi ya kak ya. Gak mungkin dong ya, masa beribadah belum mandi ya, pasti bau nih ya. Kita datang kepada Tuhan, kita mau siapkan diri dengan sungguh-sungguh ya. Jadi adik-adik datang kepada Tuhan harus sudah mandi dulu ya kak ya. Iya dong, harus Iya. mandi. Yuk, udah berdiri semua? Oh sudah nih, kita memuji nama Tuhan. Ya girangkanku. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji. Dan kataku hari ini, hari
3 kali, oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. baik. Tuhan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita masih mau bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nanti kalau ada nyanyian lagu na 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 ke kiri, ke kanan, terus ke kiri ya. Nanti ikutin Kak Jocelyn ya. Oke? Oke? Oke, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Musik. Katakan lagi na 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 na. Tunjuk kakinya, kakiku melompat bagimu. Selamatku, katakanku bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, pengawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Katakan anak. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Ayo angkat tangan semua. Angkat padamu, bersyukuri. Ayo tunjuk kakinya, kakiku melompat bagimu. Bersyukurlah, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, pengawasannya selamanya, kasih setianya. Katakan lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, pengawasannya selamanya, kasih setianya. Katakan lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, pengawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Adik-adik boleh silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita duduk, lipat tangannya. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Seperti ruh sayang
adik-adik kita mau katakan seperti rusa yang haus. Tutup matanya. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Tuhan, yuk angkat tangan, kedua tangannya katakan hanya Engkau Tuhan. Ya hanya Engkau Tuhan, mengerti yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Katakan Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Adik-adik saja yang katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau pada hari ini. Dan Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakai kehidupan kami untuk menjadi alat yang indah bagi Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap dibentuk, yang siap menerima firman Tuhan, yang selalu menegur setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Kau, dan Kau urapi kasusan yang akan membawakan firman. Urapi juga kami yang akan mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Amin. Adik-adik boleh duduk. Nanti Kak Sasan akan bawakan pengumuman. Oke? Oke. Oke, pengumuman yang pertama, minggu depan kita masih beribadah kembali dengan tema New Year, Listen and Obey. Ya, kita akan beribadah kembali lewat Zoom
jam 11 siang dengan tema New Year, Listen and Obey. Apakah ada yang tahu arti listen and obey apa? Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya adalah dengar dan taat. Jadi kita mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Ya, jam berapa? Jam 11 siang. Oke, berikutnya. Nah, adik-adik, nanti setelah Kak Sansan bawakan pengumuman, akan ada kesaksian dari teman-teman kita. Dan bagi adik-adik yang mau memberikan ayat hafalan juga bisa. Nanti setelah Kak Sansan bawakan pengumuman. Ya. Nah, adik-adik yang butuh bantuan dalam doa, adik-adik bisa men-WhatsApp Kak Sansan dan Kak Silvi. Oke, bisa dicatat nomor yang ada di layar. Berikutnya. Nah, kita tetap terus ya adik-adik ya, berdoa dan berpuasa. Ya, setiap hari Kamis ya untuk berpuasa. Oke? Untuk siapa? Untuk Indonesia, untuk Kota Jakarta, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, dan untuk gereja anak juga kita mau berdoa. Berikutnya. Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Dan adik-adik yang rindu juga memberikan persembahan, adik-adik bisa mencatat nomor yang ada di layar. Bisa minta bantuan papanya, mamanya, yang rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke? Bisa dicatat atau bisa di screenshot ya kalau lewat HP. Atau di foto. Berikutnya. Nah, ini harus selalu diperhatikan. Ya, adik-adik ya, walaupun kasus semakin bertambah, tapi kita tetap harus selalu memperhatikannya. Kita juga tetap harus selalu berdoa. Ya, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, atau menghindari keramaian, makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Oke? Berikutnya. Nah, ini tidak henti-hentinya diperhatikan, tak henti-hentinya juga diberitahukan kepada adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Baca Alkitab dan berdoa. Karena ini penting sekali buat kita untuk sebagai anak-anak Tuhan. Ya, siapa yang di sini baca Alkitab? Ayo, yang ada di rumah, siapa yang sini baca Alkitab? Saya. Oh ya, baca Alkitabnya udah sampai mana? Kejadian? Baru kejadian Kak? Ya, khususnya untuk kelas yang sudah bisa baca, sampai faith, kita sama-sama belajar untuk baca Alkitab. Siapa yang di sini sudah berdoa untuk keluarganya? Berdoa ya untuk keluarganya, untuk teman-temannya, dan untuk Kota Jakarta. Nah, sekian pengumuman dari kakak. Mari siapkan hati adik-adik. Mari siapkan Alkitabnya untuk ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian dari teman kita, Catherine Angelin. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini saya mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi waktu itu saya di rumah sakit mau operasi di jam 11 malam. Cuman karena kebaikan Tuhan, dokter jadi majuin jam operasinya di jam 7. Karena itu saya bisa operasi lebih cepat dan lebih cepat selesai gitu, lebih cepat baik. Nah, lalu Tuhan juga tolong saya waktu mau masuk
ke rumah sakit yang di RSCM. Tuhan menolong saya waktu mau masuk ke ruangan yang BPJS, belum ada rujukannya. Tuhan bantu saya lewat dokter. Dokter masukin saya ke bagian BPJS, jadi saya bisa langsung operasi di hari itu juga. Itulah kebaikan Tuhan yang saya alami. Terima kasih. Tepuk tangan buat Catherine. Kalau boleh tahu, operasi apa ya? Operasi pengambilan air di jantung. Oh, pengambilan air. Oke, kita tetap selalu berdoa ya. Adik-adik, untuk teman kita Catherine. Ya, supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Ada lagi adik-adik yang mau kesaksian atau berikan persembahan pujian? Atau ayat hafalan? Boleh. Raise hand. Ada? Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Susan. Shalom semuanya. Shalom. Aduh, seneng deh kakak. Shalom. Iya, kakak seneng deh lihat kamu. Walaupun by Zoom ya. Tapi kemarin sempet tuh kakak waktu bagi-bagi ini, kakak sempet ketemu. Wah, seneng banget ya. Nanti kita berdoa. Tuhan, ini kan waktunya ketika kamu sudah di vaksin semuanya, nanti kita bisa ibadah. Ya, nah hari ini kita memasuki hari ke-16 di bulan Januari, berarti baru 16 hari ya kita masuk tahun yang baru. Nah, kira-kira apa? Kita mau bahas topik ya tentang New Year, New Heart. Tahun yang baru kita memiliki hati yang baru. Dan Tuhan itu mau kita lakukan itu ya. Ketika kakak tadi nyanyi tuh lagu seperti Rusa, Rindu Sungaimu, kakak nggak tahan nih, kakak menangis. Ya, kenapa? Karena kita mau seperti Rusa yang selalu rindu, haus untuk minum. Nah, kita juga mau menjadi, kita mau seperti itu. Kita punya hati yang rindu untuk beribadah. Walaupun by Zoom nggak apa-apa, tapi kalau misalnya Tuhan izinkan kita nanti ketemu tatap muka, itu luar biasa, ya. Nah, ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kamu menjadi ciptaan yang baru, ya yang lama harus berlalu. Kalau enggak ya nggak bisa ini yang baru itu datang. Ya, misalnya contoh ini botol, ya ini botol. Kamu mau dapat botol yang baru, ya botol yang lama seperti ini harus dibuang. Ini botol udah lama ini, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut Kak. Nah, ini kita lihat sebentar ya. Ada video waktu menyambut masuk tahun baru nih. Coba. Kembang api. Kembang api. Belum dinyalain, Kak. Nah, kita ini sebentar. Indonesia ya. Gelap yang satu nih HP-nya. Enggak apa-apa. Kurang diterangin. Oke, Kakak. Kalau panjang-panjang, Kak. Lanjut.
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat pesta kembang api seperti tadi? Itu kan detik-detik saat kita memasuki tahun yang baru ya. Dulu sebelum pandemi, kakak suka itu tuh lihat pesta kembang api di mall. Yang kamu rasakan apa? Kira-kira ada yang mau ngomong? Hah? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang pernah lihat kembang api? Tahun baru bobo semua ya? Oke deh. Baik, ada 3 Ada, mungkin. Kak. Ada, apa perasaannya? Seneng banget bisa lihat. Nggak ngerti. Oh, oke deh. Nah, Senang. senang. Oke. Terus, udah itu aja. Senang aja. Dia bisa masuk. Iya, Oh, kamu pernah lihat ya? Iya. Gimana rasanya lihat kembang api? Rasanya berisik. Berisik. Oh iya, betul. Berisik. api. Nah, ada 3 ya perasaan yang timbul. Setiap orang tidak sama. Pertama, perasaan senang, bahagia, dan semangat. Tadi kata si siapa? Itu ya, tadi siapa? Apa tadi yang ngomong senang, bahagia, dan selamat tuh kakak nggak dengar? Apa tadi ya? Lupa deh kakak. Ya, yang pertama senang, bahagia, semangat. Lihat kembang api senang banget gitu ya. Yang kedua, perasaannya sedih, takut, khawatir. Kenapa? Itu perasaan kakak loh. Itu perasaan kakak loh. Sebagai orang tua kakak atau mungkin sebagai orang tua, kakak takut, khawatir, sedih. Kenapa? Karena kakak nggak tahu tahun 2022 apa yang akan terjadi. Ya, nah, itu yang membuat kakak khawatir. Ada perasaan yang satu lagi nih, biasa-biasa aja kak, gitu. Dia orang kembang api doang ribut berisik, nah itu biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa. Perasaan setiap orang berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, tadi kakak bilang, kita akan di tahun yang baru kita harus punya hati yang baru, ya. Dan itu harus kita menjadi ciptaan yang baru. Hati yang baru itu maksudnya menjadi pribadi yang baru. Nah, untuk menjadi ciptaan yang baru, pribadi yang baru, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, kakak nggak banyak-banyak, cuma 3. 1, perubahan sikap dan tingkah laku. Ya, hati yang baru merupakan hati yang sudah diperbarui oleh Kristus, ya, melalui kelahiran baru dalam pertobatan, sehingga terbentuklah hati yang baru. Hidup kita harus terus bertambah terang, ya, harus terus menjadi terang. Ayat firman Tuhan mengatakan di Amsal 4 ayat 18 sampai 19 mengatakan, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang bagai rembang tengah hari. Ya, kalau kamu pernah lihat sunset nih, pernah nggak lihat sunset? Awalnya cuman terangnya sedikit. Mungkin pukul 5 pagi gitu ya, atau 4:30 itu cuma sedikit cahayanya. Mataharinya cuma. Terus mulai naik mulai jam 6 sampai. Nah, itu akan terus cahaya tambah banyak dan tambah bagus, ya. Nah, jalan hidup orang benar itu harus seperti itu. Kita tahun yang baru itu harus merubah sikap tingkah laku. Yang dulu suka bohong jadi nggak bohong. Yang dulu malas, kalau disuruh Zoom, males, aku nggak mau ibadah kok Zoom. Nah, sekarang jangan, harus semangat, harus punya kerinduan. Terus yang mungkin suka ngelawan orang tua, berubah, ya, karena jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka nggak tahu dan itu akan menyebabkan mereka tersandung. Karena gelap ya pasti tersandung dong. Coba kamu lihat, bisa nggak jalan dalam gelap? Nggak bisa, gelap, ya pasti meraba-raba gitu kan. Tapi kalau jalan hidup orang yang benar, ya kalau kamu mau menjadi ciptaan yang baru, ya itu harus berubah, ya. Nggak mudah memang, kakak juga nggak mudah. Jadi dari pemarah menjadi orang yang lemah lembut, itu susah.
tetapi ya kita harus punya komitmen, harus mau. Gitu. Ya. Oke, yang kedua. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Tadi Kak Sansan udah kasih pengumuman 2 hal. 1, baca Alkitab setiap hari. Ya. Nah, kita harus membaca Alkitab setiap hari untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu menata hidup kita melalui tahun-tahun baru yang akan kita lalui. Jalan ke depannya yang kita tidak tahu apa. Tapi dengan firman Tuhan, kita tahu apa menjadi kehendak Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Amsal 4 ayat 20 dan 21. Jadi firman Tuhan menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kita harus baca Alkitab. Tadi Kak Sansan bilang harus baca. Dulu kalau nggak salah ada inian ya, 1 hari 1 ya dulu ya. Tapi tahun ini kalau nggak salah gereja anak Blessed menetapkan sehari 2 pasal. Ya ikuti. Dulu kakak PGA sehari 2 pasal. Sekarang 4 pasal. Ya. Bonus. Apa tuh lipat ganda. Nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena dengan kita semakin sering, semakin rajin baca firman, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kakak juga punya komitmen ya untuk tahun ini nggak bolong-bolong lagi baca Alkitab. Ya, kalau kakak mesti berkata jujur, kakak masih bolong-bolong tahun lalu, tapi tahun ini kakak mau perbarui. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Tuh, Kakak Sansan sudah juga ngomong. Hati yang baru dan selalu taat untuk berdoa. Ya, mempunyai kerinduan untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Karena kita percaya bahwa Bapa di surga memberikan yang terbaik, bukan yang buruk. Matius 7 ayat 8 mengatakan, setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bagaimana caranya kita bisa meminta, bisa mencari? Yaitu dengan cara berdoa. Dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan berdoa kita bisa mendengar suara Tuhan melalui hati nurani kita. Ya, nah. Ini kakak kemarin itu ada ikut jaringan doa, kakak masuk nih ya. Kalau kamu lihat background kakak itu ada Natal jaringan doa anak sebanten. Kakak salut nih, kenapa? Karena anak-anak kecil kemarin Natalan itu ya, mereka mulai belajar berdoa untuk apa? Kota mereka tercinta. Ya, kakak karena masuk ini kakak jadi masuk Banten ya, karena kakak tinggal di Tangerang, kakak masuknya Banten gitu ya. Nah, kakak ikuti, kakak lihat, wah, ini anak-anak kecil udah mulai punya hati untuk kotanya, untuk Banten ya. Ada banyak bencana yang terjadi, baru kemarin itu gempa ya. Nah, itu didoakan ya. Nah, kakak juga berharap kalian bisa juga punya roh untuk berdoa juga. Tadi Kak Sansan bilang roh berdoa untuk kota Jakarta. Ya, Jakarta tuh luas loh. Dimana kamu tinggal doakan. Doakan apa? Keadaannya. Kemudian doakan pemimpin-pemimpinnya. Ya, doakan gerejamu. Itu. Ya. Nah, saat ini kakak mau ingin kamu tuliskan komitmenmu. Ini ada waktu nggak ya? Nggak keburu kali ya. Gini aja deh, kan kamu belum doakan, belum
pikirkan. Nah, kakak juga nih kemarin itu waktu ikut gathering, nah kakak juga ada menuliskan komitmen dan harapan kakak di tahun 2022. Ya, semua guru-guru menuliskan ini. Dan ini akan kakak simpen. Ketika kakak mulai lemah, mulai lupa, kakak baca lagi nih. Apa sih komitmen? Apa itu komitmen? Komitmen itu yang menjadi satu yang harus saya lakukan. Janji aku sama Tuhan. Itu komitmen. Ya. Nah, komitmen itu bisa komitmen untuk sekolahmu, untuk keluargamu, untuk gerejamu, ya. Misal contoh nih, contoh ya. Misalnya untuk sekolah, aku mau lebih rajin belajar, itu komitmen ya untuk sekolah. Untuk keluarga misalnya aku mau bangun mesbah doa nih, aku mau ngajak papa mama berdoa kalau malam atau kalau pagi, itu komitmen. Ajak coba anggota keluargamu untuk berdoa. Walaupun kamu masih kecil kamu bisa. Akhirnya nanti papa dan mama lama-lama mau ikut berdoa. Gitu. Mungkin pertama cuma mama yang mau berdoa. Lama-lama nanti papa, mama, adik-adik juga ikut berdoa. Nah, untuk gereja misalnya aku mau rajin nanti ikut Zoom gitu. Nah, itu adalah komitmen. Ya, komitmen itu apa yang aku mau lakukan, janji aku sama Tuhan, sama sekolah, sama gereja, sama keluarga. Nah, oke. Nanti ya nggak usah dikirim lah ke kakak, kan itu janjimu sama janji secret pribadi. Jadi nggak usah semua orang tahu, kecuali mama atau papa mungkin tahu, nggak apa-apa. Ya, nah ini nanti tulis di satu kertas, ya tulis di satu kertas. Nah, nanti dilipat. Kalau yang belum bisa nulis nih, yang masih kecil-kecil, minta tolong mama, ya. Nanti dilipat, simpan di kotak pensilmu atau sesuatu yang kamu, dompetmu, pokoknya sesuatu yang sering kamu gunakan lah supaya kamu ingat nanti. Oh iya, ini komitmen aku di tahun 2021. Ya, susah nggak? Susah? Susah tidak? Nggak usah banyak-banyak. Bisa. Oh, yo, keren. Nah, Oh, anak Bleskit keren. Bener ya? Nah, Oke. Bener ya? Jangan cuma bilang bisa, harus lakukan. Kan tadi yang pertama apa tuh? Perubahan sikap. Kalau kamu bilang sikapnya yang dulu cuman apa ya, cuma ngomong doang, sekarang harus janji bener lakukan. Itu perubahan sikap. Oke, kakak nggak panjangkan. Kakak mau akhiri dengan doa. Halo, Kak Sansan, aku yang berdoa atau ada tim doanya? Kak Sansan. Boleh Ci Susan berdoa untuk firman Tuhan? Oke, baik, kita berdoa. Baik, ya. Kalau setelah ibadah ini kamu mau langsung tulis, boleh. Tapi kakak bantu di dalam doa pada saat ini supaya Tuhan membuka hatimu, apa yang mau kamu tuliskan di dalam komitmenmu di tahun 2020. 2022 ya, harusnya 2021 lagi, ini udah lewat. Ya. Jadi nanti Tuhan berikan kepada kamu hikmat supaya kamu, apa yang kamu mau lakukan itu benar-benar yang kamu bisa lakukan di tahun 2022. Ya, let's pray, kita berdoa. Tuhan,
firman-Mu singkat saja. Kami tahu Tuhan, di tahun yang baru, kami butuh hati yang baru. Kami mau menjadi ciptaan yang baru. Kami mau berubah dari sikap-sikap kami yang lama. Kami mau menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan. Kami juga mau terus Tuhan membaca firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki. Dan kami juga mau terus berdoa. Kami punya hati, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk keluarga kami, untuk sekolah kami, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan tolong kami. Nanti sebentar kami akan menuliskan komitmen kami di tahun 2022. Bantu kami Tuhan, supaya komitmen ini boleh tidak hanya tertulis Tuhan, tetapi kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kami percaya dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami tuliskan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Boleh adik-adik kita kasih jempolnya buat Kak Susan. Terima kasih Kak Susan. Atas pelayanannya. Kak Susan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Susan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, nanti setelah ini adik-adik tulis di kertas kosong. Adik-adik tulis komitmen adik-adik. Nanti minggu depan akan ditanyakan komitmen adik-adik yang sudah adik-adik buat. Nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk komitmen yang adik-adik buat. Janji adik-adik kepada Tuhan. Mau lebih lagi belajar dengan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh. Nah, adik-adik tuliskan di komitmen adik-adik, ya. Nah, adik-adik juga tuliskan harapan adik-adik di tahun 2022 ini. Adik-adik kepengen ke gereja lagi, adik-adik pengen pandemi ini cepat selesai. Nah, adik-adik tuliskan keinginan adik-adik di dalam kertas tersebut. Jadi ada komitmen dan ada harapan adik-adik. Nanti minggu depan kita akan berdoa bersama-sama. Oke? Ya. Nah, saat ini kita akan tutup ibadah kita. Kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Ya, nanti kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Nanti Kak Atet akan berdoa. Kita akan nyanyi satu lagu ini. Yuk, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Yesus.
sorga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan ini kami boleh kembali beribadah Tuhan secara online. Berkati Tuhan Yesus semua kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati anak-anak-Mu Bapa, berkati para pekerja-Mu Tuhan Yesus. Berkati Kak Susan yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam sekolah mereka Tuhan Yesus. Kau berikan kepintaran, kerajinan belajar Bapa. Dan berkati orang tua mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu Bapa, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk kota-kota di Indonesia. Kami berdoa Indonesia selalu sehat, Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia maju. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu situasi yang terjadi di sekitar kami tetap percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Engkau yang pegang kendali dalam segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Adik-adik mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dalam wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di tangan-Mu, kami ada di pikiran-Mu. Blessed Kids Family ada dalam penjagaan-Mu selalu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Boleh buka kameranya, kita akan berfoto bersama. Boleh adik-adik? Dibuka kameranya satu-satu, nanti kakak minta Kak Natalia ya untuk fotoin kita ya. Sudah? Kak Natalia ada ya Kak Natalia? Ada? Oke. Kita akan foto ya. Kakak itu 1-3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Kakak itu 1-3. 1, 2, 3. Oke adik-adik. Terima kasih Terima kasih semuanya yang hadir. Kita akan kembali minggu depan untuk beribadah kepada Tuhan. Oke? Siapkan komitmen dan harapannya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, bye. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bye semua. Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bye. Bye.